Lebih dari 70 orang di Indonesia itu kurang pede untuk ngomong bahasa Inggris. Kenapa? Karena takut salah pengucapan dan seringkali mereka itu dihakimi, dijudge gitu, dibully oleh lingkungan sekitar karena ya salah ngucapin kata atau dianggap sok-sokan. Nah, bareng sama Elsa, lo itu bisa belajar bahasa Inggris tanpa harus malu, tanpa harus takut dijudge, tanpa harus takut dihakimi, dan tanpa ngeluarin biaya yang mahal. Elsa itu adalah aplikasi pelatihan bahasa Inggris yang pakai teknologi AI, Artificial Intelligence, dan Speech Recognition, di mana si Elsa ini bisa ngasih real-time feedback secara detail sesuai dengan IPA atau International Phonetic Alphabet. Atau dengan kata lain, si Elsa ini itu bisa ngasih tahu lo tentang lo bener atau enggak sih ketika lo ngomong bahasa Inggris. Nah, Elsa itu punya initial placement test buat nentuin proficiency level lo, dan Elsa juga akan secara otomatis ngebuat customized learning plan sesuai dengan hasil tes lo. Di Elsa, lo juga bisa belajar pronunciation skills, dari mulai pronunciation, word stress, intonation, conversation, dan listening. Di mana hasil penggunaan Elsa setelah 3 bulan, orang itu 95% orang jadi lebih percaya diri, dan 90% orang improve pronunciation-nya, dan 68% itu berbicara dengan lebih fasih. Oke? Kurikulum Elsa juga didesain langsung oleh speech scientist, jadi lo nggak perlu bingung harus belajar dari mana, karena Elsa bakal ngasih target setiap harinya buat lo untuk belajar. Lo bisa download langsung aja Elsa di App Store atau di Google Play Store, dan kalau misalnya lo pengen dapat akses penuh, lo bisa langsung langganan pakai link di deskripsi buat ngedapetin diskon 15-85%. Oke? Gue Evan dari 1% dan gue pakai Elsa. Thanks. Hai guys, ketemu lagi sama gue, Rizky dari 1%. Dan di video kali ini gue bakal bahas mengenai memendam. Nah, memendam ini kita ngomongin memendam emosi dan perasaan gitu ya, bukan memendam lemak dalam tubuh gitu. Itu ntar beda lagi kontennya. Emosi dan perasaan yang dipendam itu bisa mulai dari emosi-emosi yang cukup sederhana, misalnya kayak memendam rasa sedih. Atau hal yang lebih kompleks, misalnya kayak memendam rasa bersalah. Atau memendam perasaan jatuh cinta karena kita tahu kita nggak akan pernah bisa milikin dia. Buat kalian yang suka memendam, ini adalah video buat kalian. Gue bakal bahas mengenai apa sih yang bikin kita jadi memendam sesuatu gitu ya, dalam perasaan kita, dalam emosi kita. Kenapa sih kita melakukan itu? Kenapa sebaiknya kita tidak melakukan itu? Dan juga gimana caranya supaya lo bisa berhenti dari kebiasaan memendam ini. Oke, buat kalian suka memendam, simak video sampai habis ya, karena menurut gue ini bakal berguna banget sih buat kalian. Oke, kita mulai dari sebuah ilustrasi dasar. Ini gue suka banget ilustrasinya. Jadi, bayangin lo ada di sebuah ruangan, ya seukuran kamar tapi gedean dikit gitu lah. Ruangannya putih semua, temboknya putih, lantainya putih, langit-langitnya putih. Lo sendirian di sana. Tiba-tiba, di ruangan itu, ada sebuah gundukan barang gitu. Ya, mungkin sampah, mungkin apa, nggak tahu. Pokoknya ada sebuah gundukan barang. Terus lo ngeliat kayak, apa tuh? Ruangan gue jadi nggak putih semua. Terus ya udah, lo ambil sebuah kain putih, lo taruh di atas gundukan itu. Nggak kelihatan. Ruangan lo masih putih sekarang. Terus tiba-tiba ada gundukan lagi di tempat lain di ruangan lo. Lo ambil kain putih lagi, lo taruh lagi di situ gitu kan. Ruangan lo masih putih nggak kelihatannya? Masih gitu. Cuman ketika lo coba jalan gitu ya, at some point tiba-tiba tanpa sadar ruangan lo udah penuh sama berbagai barang di sana. Lo jalan, kaki lo nginjak sesuatu, terus sakit. Terus lo bingung, gue kenapa? Kayak ini baik-baik aja, ruangan ini putih, tapi kenapa begitu penuh rasanya? Nah, itu yang terjadi ketika lo memendam emosi-emosi lo. Tanpa sadar, tiba-tiba udah ada banyak hal yang bersarang di pikiran lo. Terus lo jadi nggak punya ruang lagi buat mikirin hal-hal lain selain daripada hal-hal yang udah terpendam. Jadi lo gampang stres aja gitu kan, dikit-dikit stres. Ya gimana nggak stres, kapasitas pikiran lo tuh udah penuh gitu sama hal-hal yang lo pendam. Lo nggak bisa lagi mikirin banyak hal lain. Jadi apapun yang terjadi depan lo bikin lo stres aja gitu. Nah, kalau nggak percaya, kalau kalian emang orang yang hobi memendam, gue sangat curiga bahwa kalian tuh tipikal orang yang sebetulnya stresnya tinggi sehari-hari. Kita punya tes di 1%.net, lo tinggal klik linknya, ada di deskripsi video. Nih kayak gini tesnya, ntar lo bisa tes sendiri, lihat deh tingkat stres lo. Gue curiga tingkat stres lo tinggi. Nah, ilustrasi tadi itu menggambarkan bahwa let's say si ruangan tadi itu adalah pikiran lo gitu ya. Kemudian si barang-barang yang tiba-tiba ada di ruangan lo itu adalah emosi-emosi yang terjadi di pikiran lo. Tapi nggak lo proses gitu kan. Cuma lo tutupin kain aja di situ biar tetap kelihatan bersih aja. Tapi nggak lo proses. Nah, memendam emosi dan perasaan tuh kayak gitu. Ada banyak hal masuk nggak diproses. Pertanyaannya adalah, emang apa sih memproses emosi itu? Semua orang ngomong gitu kan, emosi itu harus diproses gitu. Tapi gimana sih sebetulnya memproses emosi? Nah, gini nih. Pertama, lo harus ingat dulu.
bahwa semua emosi yang muncul di pikiran lo itu tuh selalu ada sumbernya, selalu ada kejadian yang memicu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba lo merasakan sebuah emosi gitu, tiba-tiba lo sedih atau tiba-tiba lo marah atau tiba-tiba lo seneng gitu kan, pasti ada triggernya. Nah, kalau lo sering ngalamin tiba-tiba lo nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba lo seneng atau tiba-tiba lo sedih, ada beberapa kemungkinan sih yang terjadi sama lo. Kemungkinan pertama adalah lo punya terlalu banyak hal yang terpendam di pikiran lo, terus ya kayak tadi aja gitu, nggak sengaja nginjek satu buah hal di pikiran lo, terus ke-trigger gitu emosi yang terpendam tadi. Atau yang kedua, jangan-jangan lo punya masalah gangguan mood. Gangguan mood tuh bisa macam-macam ya, contohnya kayak depresi. Depresi itu lo nggak ada angin, nggak ada hujan, lo akan selalu sedih. Atau bipolar gitu, kalau bipolar lo lagi fase-fase manik, nggak ada angin, nggak ada hujan, lo akan merasa seneng gitu loh. Dan itu yang terjadi. Jadi kalau misalkan lo bisa bilang, oh enggak kak, aku sih kalau emosi nggak ada triggernya, tiba-tiba emosi aja. Coba dicek deh ke psikolog gitu. Jangan-jangan punya mood disorder. Atau jangan-jangan udah kepenuhan aja gitu pikirannya kan, makanya tiba-tiba ngerasain sesuatu. Nah, ini penting. Kenapa? Karena mengenali hal apa yang bikin lo merasakan sebuah emosi, itu bisa membantu lo buat tahu emosi apa yang sebetulnya lo alami. Dan ketika lo tahu emosi apa yang sebetulnya yang lo alami, lo bisa tahu harus ngapain sih cara memprosesnya. Gue kasih contoh. Nih, di psikologi sebetulnya udah banyak banget yang meneliti soal ini. Jadi misalnya contohnya kayak ketika lo baru saja menemui sebuah hal yang lo persif sebagai ancaman buat diri lo, maka emosi yang lo rasakan adalah emosi takut. Cara memproses emosi takut adalah mencari cara untuk keluar dari kondisi ini supaya lo merasa aman. Nah, terus lain lagi misalnya kan ketika lo melihat sebuah hal sebagai sebuah halangan, obstacle, maka emosi yang lo rasakan adalah emosi marah. Dan bagaimana cara memproses emosi marah ini adalah dengan cara mencari cara untuk menaklukkan hal yang bikin lo marah. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang hal yang sama itu bisa jadi menimbulkan emosi yang berbeda tergantung bagaimana cara kita persifnya. Contohnya gini nih, lu punya pasangan gitu. Lu punya pasangan, baik-baik aja sekarang. Tapi tiba-tiba lu harus LDR sama pasangan. Ya mungkin dia harus dinas keluar kota setahun gitu, atau 2 tahun, atau entah berapa lama. Atau dia dapat beasiswa keluar gitu, entah berapa lama. Terus ya udah bakal jadi LDR kan. Kalau lu melihat kejadian lu bakal LDR ini sebagai sebuah ancaman, kayak lu mikir, wah ntar kalau udah ketemu orang lain di sana gimana ya, terus gue ditinggalin gimana ya. Maka yang lu alami adalah rasa takut. Bagaimana cara keluar dari rasa takut adalah tadi, mencari jalan untuk keluar daripada masalahnya. Ingat, lu mencari jalan keluar. Tapi kalau lu melihat ini sebagai sebuah tantangan, sebuah obstacle kayak, wah susah nih nanti kalau misalkan gue pingin tetap intimate kayak sekarang. Maka yang lu rasain adalah perasaan marah. Yang harus lakukan adalah menaklukkan. Jadi lu ngeliat, oh ini adalah tantangan buat gue. Gimana caranya supaya gue tetap bisa intimate sama pasangan gue meskipun LDR. Ingat, kejadiannya sama nih. Sama-sama lo bakal LDR. Tapi kalau lo persif sebagai ancaman dan lo persif sebagai obstacle gitu ya, cara lo nge-handle emosi lo itu bakal totally beda. That's why, hal pertama yang harus dilakukan untuk bisa memproses perasaan dan emosi lo supaya lo tidak terus memendam adalah dikenali dulu. Ini tuh emosi apa? Dimulai dari tadi ya. Tahu dulu triggernya apa sih? Oh ini nih yang bikin gue ngerasa emosional gitu. Kemudian setelah tahu triggernya, gue persifnya apa nih? Apakah ini sebagai ancaman, tantangan, atau sebagai apa gitu kan? Nah, setelah tahu, baru bisa diproseskan. Dan ini penting. Ingat, kejadian yang sama bisa dipersif berbeda. That's why, kadang-kadang kalau lu curhat sama temen lu, itu suka nggak nyambung. Meskipun kejadiannya sama ya, dia bisa jadi cerita soal hidupnya dia. Tapi kalau dia persif kejadian yang sama sebagai hal yang berbeda, bisa jadi apa yang dia sampaikan tuh nggak cocok sama lo. Misalkan tadi lu curhat ke temen lu yang juga sama-sama LDR gitu. Tapi dia melihat LDR-nya sebagai ancaman, sementara lu melihat sebagai tantangan. Kagak bakal nyambung gitu loh. That's why, kalau udah masalah udah kompleks, terus lu curhat ke teman dan gagalnya bisa macam-macam ya. Bisa jadi teman lu kagak nyambung gitu kan. Dia persif masalah lu dengan cara dia, dan cara dia tuh nggak nyambung sama lo. Atau ya malu nggak punya teman aja gitu. Gue saranin, udahlah, lu curhat ke mentor 1% aja. Kita jago ngurusin gini-ginian. Cara daftarnya gampang, tinggal buka website kita di 1%.net, oke? Or, you know, pendem aja gitu. Tunggu aja saya meledak. Udah biasa, ini kan ambiar kan? Sorry, bercanda. Tapi ya gitu kan, maksud gue selama ini kalau mendem kan jadinya ujung-ujungnya ambiar gitu kan. Nah kalau nggak mau ambiar lagi, makanya diproses, oke? Diproses dengan cara tadi ya, dimulai dengan mengenali dulu, ini emosi apa yang gue rasain sebetulnya. Habis itu baru kita proses. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa sih selama ini kita tidak memproses gitu ya? Kan nggak enak, kan tidak memproses perasaan, memendam kan jadinya ambiar. Kenapa sih kita nggak proses? Menurut gue, ada beberapa kemungkinan alasan kenapa orang tidak memproses emosi dan perasaannya. Yang pertama, yang tadi kita udah bahas, simply lu nggak tahu apa yang lu rasain. Lu ngerasa nggak enak, tapi ya lu nggak tahu aja ini gue marah atau sedih atau kecewa atau apa gitu kan.
Ya kalau lu nggak tahu apa yang lu rasain gitu, gimana cara ngeprosesnya kan susah. That's why hal pertama tadi dikenali dulu apa yang sebenarnya dirasain. Yang kedua, bisa jadi nih, lu udah tahu, oh gue sedih nih sebetulnya. Tapi lu nggak tahu cara memprosesnya. Lu nggak tahu kalau sedih tuh mesti ngapain. Lu nggak tahu kalau jatuh cinta tuh mesti ngapain. Ya bingung juga kan, gimana cara memproses kalau kita nggak tahu harus ngapain. Apalagi kalau urusan kompleks ya, misalkan jatuh cinta gitu. Mesti ngapain coba kalau jatuh cinta? Itu kalau cuma jatuh cinta. Kalau jatuh cinta sama people we cannot have, nah mesti ngapain coba? Lebih bingung lagi kan? Atau yang ketiga, udah tahu sih apa yang dirasain. Tahu juga mesti ngapain, tapi lu nggak yakin aja lu bisa memprosesnya. Misalnya lu udah tahu nih, lu tuh falling in love with someone you cannot have gitu. Lu udah tahu mesti ngapain, oke lu harus move on. Tapi lu nggak yakin lu bisa move on. Gue nggak yakin bahwa diri gue ini bisa move on. Ya nggak bakal dikerjain juga kan, dipendam aja terus di otak lo gitu. Jadi 3 alasan tadi yang menurut gue bisa bikin lu tidak memproses sesuatu. Nggak tahu apa yang dirasain, nggak tahu gimana cara memprosesnya, atau yang ketiga, lu tahu gimana cara memprosesnya tapi lu nggak yakin aja bahwa lu bisa. Nah, makanya untuk bisa melakukan ini, menurut gue ada 3 kemampuan yang lu butuhkan. Yang pertama adalah lu harus bisa mengenali emosi lo. Itu udah gue jelasin di awal ya, kalau kagak kenal emosinya ntar salah solusinya. Yang kedua, lu harus tahu bagaimana cara memproses hal yang lagi lu rasain sekarang. Ini cara dapet caranya tuh banyak banget. Di internet udah ada jutaan artikel ngebahas berbagai macam masalah hidup, bahkan termasuk di channel YouTube 1% sendiri. Kita punya video banyak banget. Coba cari deh. Mungkin ada konten yang relate sama lo, relate sama masalah lo, dan kita ngasih tahu gimana sih cara ngeprosesnya. Again, kalau lu masih nggak yakin dengan konten-konten di internet, lu perlu ngobrol, lu tinggal daftar aja ke mentoring 1%. Linknya tinggal buka di deskripsi video ada, atau buka 1%.net. Mentor kita ada bantu ribuan orang, udahlah daftar aja kalau misalkan lu bingung. Dan yang ketiga, setelah lu tahu emosi lu tuh apa, gimana cara prosesnya, lu butuh niat dan keyakinan buat menjalani prosesnya. Lu harus sadar bahwa seambiar apapun, seberat apapun proses yang akan lu jalani, ujung-ujungnya akan jauh lebih baik dibandingkan kalau lo terus memendam segala masalah lo di dalam pikiran dan perasaan lo selama ini. Karena lo akan jadi ambiar. Bakal jauh lebih baik kalau diproses meskipun itu berat. Nah, gimana caranya membangkitkan niat dan keyakinan ini? Ya lagi-lagi belajar gitu kan. Di internet banyak channel 1%, banyak banget motivasi untuk berbagai hal yang perlu lakukan. Again, kalau masih nggak yakin, tinggal daftar ke konsultasi bersama mentor kita, adalah kita bantuin. Nah, sekian dari gue Rizky dari 1%. Gue harap melalui video ini, lo jadi ngerti bahwa memendam perasaan itu tidak baik buat lo dan nggak harus kayak gini selamanya kok. Ada kok caranya, tinggal dijalanin aja. Berani kan jalanin? Siap kan jalanin? Oke? Ya udah, sekian dulu dari gue. Bye!